Manchester United ingin rekrut striker muda Swedia di Januari 2026. Usianya baru 16 tahun. Manchester United kabarnya tengah bersiap merekrut striker baru di bursa transfer Januari 2026. Laporan jurnalis Sky Sport Chairman Florian Plettenberg mengungkap, Setan Merah sedang dalam negosiasi konkret untuk mendatangkan Kevin Feeling dari AIK. Untuk diketahui, MU sebenarnya sudah berinvestasi cukup banyak demi menambah lini serang di musim panas 2025. Mereka mengangkut Mateus Cunha, Bryan Mbeumo, hingga Benjamin Sesko, sekaligus dalam rangka menambah daya dobrak skuad di kampanye 2025-2026. Kedatangan mereka sudah mulai memberi dampak positif buat Manchester United. Anak-anak asuh Ruben Amorim baru memetik 3 kemenangan beruntun Liga Inggris yang membawa mereka menempati peringkat 6 klasemen sementara dengan perolehan 16 poin dari 9 pertandingan. Kendati begitu, Setan Merah nampaknya belum akan berhenti melakukan penyegaran. Dengan adanya beberapa nama yang dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford, kabar terbaru menyebut MU kembali melirik penyerang baru untuk diangkut ke skuad racikan Amorim. Adalah wonderkid asal Swedia Kevin Feeling yang kabarnya sedang didekati Manchester United. Pemain AIK itu baru berusia 16 tahun, namun talentanya sudah menarik minat Manchester United. Situs Transfer Market mencatat pemuda kelahiran 2008 sejauh ini telah mencetak 2 gol dalam 7 penampilan di Liga Utama Swedia untuk klubnya. AIK diyakini memasang harga 3 juta euro untuk pemain depan ajaib itu. MU yang sedang dalam negosiasi konkret dikabarkan berpeluang menyelesaikan kesepakatan dalam waktu dekat, yakni di jendela transfer musim dingin. Manchester United sedang dalam negosiasi konkret terkait transfer Kevin Feeling. Striker bertalenta berusia 16 tahun bisa meninggalkan AIK paling cepat pada musim dingin. Harganya di kisaran 3 juta euro. Tulis Plettenberg dalam cuitannya di X. Manchester United sendiri sudah berpengalaman dalam hal merekrut talenta muda di bawah kepemimpinan Ineos. Mereka sebelumnya sukses mendatangkan Kido Obi Martin, Diego Leon, serta Sekou Koni. MU belum lama ini juga telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan pemuda berbakat Kolombia, Christian Orozco, yang akan bergabung ke Old Trafford begitu menginjak usia 18 tahun. Orozco juga cemerlang di level internasional, dengan dia menjadi bagian dari skuad timnas Kolombia U17 yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 2025 Qatar. Melansir Give Me Sport, Manchester United bukanlah satu-satunya klub yang menginginkan jasa Kevin Feeling. Beberapa klub Bundesliga juga disebut tertarik mendatangkan penyerang berusia 16 tahun sebagaimana dikonfirmasi Florian Plettenberg. Namun laporan tersebut tak merinci klub-klub apa saja di Bundesliga yang menaruh hati pada wonderkid asal Swedia itu. Bersinar di Turki usai didepak dari Manchester United, Andre Onana kini dapat julukan keren. Andre Onana seperti terlahir kembali di Turki. Setelah 2 musim penuh kritik di Manchester United, kiper asal Kamerun itu akhirnya didepak dari Old Trafford pada musim panas 2025. Ia dipinjamkan ke Trabzonspor, klub raksasa Super League yang ingin memanfaatkan pengalamannya di level top Eropa. Di Manchester United, masa Onana memang tidak berjalan mulus. Meski sempat mengangkat trofi Piala FA 2024, ia kerap menjadi sorotan karena beberapa blunder fatal yang berujung pada kehilangan poin penting bagi tim. Kritik dari fans dan media pun tak terbendung, membuat posisinya goyah di bawah asuhan Ruben Amorim. Kepindahannya ke Trabzonspor awalnya dipandang sebagai langkah mundur bagi karir sang kiper. Namun bagi Onana, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Ia menerima tantangan di Turki dengan motivasi besar untuk menebus kegagalannya di Inggris. Sementara itu, Manchester United bergerak cepat mencari pengganti. Klub Setan Merah akhirnya mendatangkan kiper muda Belgia, Senne Lammens, untuk mengisi posisi utama di bawah Mistar. Situasi itu menandai berakhirnya era singkat Onana di Old Trafford dan awal baru yang penuh harapan di Trabzonspor.
Begitu tiba di Trabzonspor, Onana langsung menunjukkan kualitas yang sempat membuatnya dipuji saat masih di Inter Milan. Dalam 6 penampilannya di Super League, ia membantu tim meraih hasil impresif, termasuk kemenangan 2-0 atas Eyüpspor yang membawa Trabzonspor naik ke posisi kedua klasemen di bawah Galatasaray. Penampilan Onana di laga tersebut mendapat banyak pujian. Ia mencatatkan sejumlah penyelamatan akrobatik yang membuat lawan frustasi dan membantu timnya aman dari ancaman gol lawan. Dalam 6 pertandingan, Onana baru kebobolan 6 gol dan mencatat 2 clean sheet. Statistik yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding performanya di Inggris. Selain refleks tajam, ketenangan Onana saat menguasai bola juga mulai kembali. Ia sukses menyelesaikan 30 dari 35 operan dalam laga melawan Eyüpspor, sebuah indikasi bahwa kepercayaan dirinya sudah pulih. Gaya bermainnya yang berani keluar dari gawang dan membangun serangan dari belakang kini kembali menjadi senjata Trabzonspor. Sosok 29 tahun itu pun kini mendapat kepercayaan penuh dari pelatih dan rekan setimnya. Onana tampak jauh lebih bahagia, lebih lepas dan tampil tanpa beban di bawah mistar gawang klub Turki tersebut. Performa gemilang Onana tak hanya mengangkat posisi Trabzonspor di klasemen, tapi juga mengubah pandangan publik terhadap dirinya. Fans dan klub sama-sama terpaut dengan kontribusinya yang begitu solid di bawah mistar. Bahkan Trabzonspor memberikan penghargaan simbolik lewat julukan baru yang kini melekat padanya, The Wall alias Tembok. Julukan tersebut pertama kali muncul setelah kemenangan atas Eyüpspor, ketika akun resmi klub memposting foto Onana dengan keterangan singkat namun kuat. Julukan tersebut menggambarkan betapa kokohnya performa Onana dalam menjaga gawang Trabzonspor. Ia menjadi benteng terakhir yang sulit ditembus sekaligus sosok yang membawa rasa aman bagi timnya. Dari yang semula diragukan di Inggris, Onana kini justru dipuja di Turki. Belum diketahui apakah ia akan kembali ke Manchester United setelah masa pinjamannya berakhir. Namun satu hal pasti, Andrea Onana telah membuktikan bahwa dirinya masih punya kualitas elit. Ia bukan lagi kiper yang penuh kesalahan. Di Trabzonspor, ia adalah The Wall alias sang tembok. Mohon doa dan dukungannya untuk Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United tahun ini dan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Amin.